Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Oke, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih buat awal tahun yang menyenangkan di tahun 2025 ini Tuhan. Kami memperoleh pengharapan yang baru, mata kami bersinar karena kami mulai paham untuk kami bisa menciptakan sepanjang tahun 2025 dengan kehidupan yang terhubung dengan Engkau, dan yang pasti adalah kehidupan yang sangat penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang terus mendampingi hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa di surga. Dan pagi hari ini kami mau membuka tahun 2025 ini dengan kuat, bersama dengan kebenaran firman-Mu yang akan mengubah cara pandang kami, cara berpikir kami, dan kami bisa menjadi anak-anak Allah yang berfungsi dengan baik
Berfirmanlah Tuhan, urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk sambungan internet berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, sebab para malaikat Tuhan menjagai dan melindungi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya, selamat Natal, selamat tahun baru. Terima kasih buat kiriman videonya. Itu saya putar berulang-ulang. Ya, ada sebuah sukacita, damai sejahtera ketika saya melihat kalian semuanya ya. Dan harapan saya di tahun 2025, karena pelajaran dari KKS terus-menerus dipelajari, engkau terus berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Saya pastikan bahwa tahun 2025 kalian akan mengalami kehidupan yang dibedakan dan diistimewakan. Amin ya. Amin ya. Di awal tahun ini saya akan membagikan janji Tuhan, ya, kebenaran yang memang itu sudah terjadi. Masalahnya kita tahu apa enggak, gitu ya. Sehingga kalau kita ngerti kebenaran ini, nanti di tahun 2025 dari Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember, engkau akan mengalami segala kebaikan Tuhan. Karena itu sudah ditetapkan gitu loh. Ya. Jadi mari menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran sehingga hidupmu tidak perlu lagi bergumul untuk hal apapun. Engkau tinggal mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, maka hidupmu di bumi seperti di surga. Amin ya. Akan saya kasih lihat apa janji Tuhan atas kehidupanmu di sepanjang tahun 2025. Mau nggak? Mau nggak tak kasih tahu rahasianya Tuhan? Untuk hijang 2025, apa yang menjadi agenda Tuhan atas kehidupanmu, kehidupan saya di sepanjang tahun 2025. Itu bukan rahasia. Itu bukan kita nggak tahu. Itu kita ngerti soalnya kita membaca firman. Ya. Nah, tinggal kita menyelaraskan hidup kita dengan firman, maka apa yang menjadi janji Tuhan sepanjang tahun 2025 itu kita akan nikmati. Ya. Mari kita baca di Mazmur 65. Semuanya dicatat ya. Dan saya harap ayat ini dipegang sepanjang tahun ya. Sampai akhir Desember 2025 ya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena di tahun awal 2024 dulu, saya menemukan ayat ini, ya, dan itu menjadi rema buat saya sepanjang tahun. Dan apa yang difirmankan terjadi di dalam hidup saya. Semudah itu loh. Ya, semudah itu untuk kita ini bisa hidup di bumi seperti di surga. Hidup banyak orang itu menjadi susah karena mereka memiliki persepsi sendiri tentang cara hidupnya. Itu menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menyita emosimu, dan engkau tidak menerima yang namanya janji-janji Tuhan. Nah, saya harap sekali lagi pegang ayat ini, bukan hanya hari ini, tapi sepanjang tahun 2025 sampai dengan akhir Desember. Kalau engkau merenungkannya itu di dalam pikiranmu, benih firman itu engkau taruh di pikiranmu. Bulan lalu saya sudah menyampaikan bahwa pikiranmu adalah rahim rohani, betul ya?
Dan firman Tuhan itu adalah benih ilahi. Dan ketika engkau menyediakan pikiran yang bersih, yang mau sepakat dengan pikiran Kristus, yang mau sepakat dengan bahwa aku ini ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Bahwa beginilah caraku memandang bahwa aku sudah mati bagi dosa. Engkau sepakat. Artinya, engkau melawan dosa itu. Dan hidupmu yang terutama adalah tinggal di dalam firman, terus baca firman, terus merenungkan firman. Ketika firman menegur hidupmu, engkau segera bertobat. Tidak usah menunggu matahari terbenam, tidak usah menunggu yang namanya hajaran Tuhan yang lebih besar lagi. Engkau memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, maka engkau akan mengalami janji-janji Tuhan. Mari kita buka di Mazmur 65. Ya. Kita baca semuanya ya, dengan cepat. Mazmur 65. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Judulnya ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, setiap apa yang ditulis kamu harus mempercayainya. Setiap doamu berarti didengar Tuhan, ya. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Itu kebenaran. Kamu mau percaya atau kamu tidak percaya, kebenarannya adalah apapun dosamu, ketika engkau datang menghadap Tuhan, dosamu dihapus. Tapi jangan bikin dosa lagi. Karena ada firman yang berkata, engkau sengaja berbuat dosa, setelah mendengar kebenaran, maka tidak ada lagi korban darah untuk menghapus dosa. Ya, jangan sengaja berbuat dosa. Engkau tahu kalau itu dosa, hindari. Oke? Karena apa? Hartamu yang paling berharga adalah keterhubunganmu dengan Bapamu di surga. Dosa membuat engkau kehilangan Tuhan. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Ayat 4. Mazmur 65 ayat 5. Perbaikilah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Satu persatu, engkau perhatikan ayat ini. Ya, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Saudara yang hari ini ada di lapas, engkau dipilih Allah untuk mendekat kepada Tuhan. Engkau dipilih, engkau dikuduskan, engkau dibersihkan, engkau diambil dari dunia ini yang kotor, yang gelap. Dimasukkan ke dalam lapas, dibersihkan, dipilih untuk mendekat kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh dengan air, engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah engkau menyediakannya.
Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Perhatikan ayat 12. Ini janji Tuhan untuk kehidupanmu sepanjang tahun 2025. Engkau memahkotai tahun 2025 dengan kebaikanmu. Katakan amin. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi. Orang yang memilih untuk terus dekat dengan Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Bahkan sepanjang tahun yang akan dia lalui, tahun 2025, dibilang bahwa dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Dari Januari, sepanjang Januari, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ketika engkau memutuskan untuk dekat dengan Tuhan saja, pikiran engkau persembahkan, ya, seperti Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan. Persembahkanlah tubuhmu. Tubuhmu termasuk pikiran, jiwamu, pikiran, perasaan, keinginan, kehendakmu. Engkau persembahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata bahwa rahim rohani adalah pikiran, jangan punya pikiran yang sia-sia kalau Tuhan berkata begitu. Dan engkau mengiyakan. Oke Tuhan, mulai hari ini aku bertobat dari semua pikiran yang sia-sia. Pikiranku selama ini uang, cabul, kemarahan, sakit hati, kejahatan. Pikiranku dipenuhi dengan hal-hal dunia. Tetapi aku hari ini memutuskan untuk hidup mempersembahkan pikiranku sebagai rahim rohani yang siap ditaburi oleh firman, benih firman. 1 Petrus 1 ayat 23, ya, bahwa firman Tuhan itu benih rohani. Engkau sediakan pikiran untuk mengimajinasikan setiap janji Tuhan, untuk memikirkan, untuk memperkatakan, mulutmu memperkatakan janji Tuhan sepanjang bulan ini. Saya ngomong bulan saja deh, nggak usah tahun. Sepanjang bulan ini saja. Ketika engkau mulai mempraktekkan, yang bukan firman dilarang masuk, yes, dihapus. Ya kan? Lagi kamu duduk, lagi ngelamun, terus pikiranmu melalang buana kepada masa lalumu. Engkau mesti ingat kata-kata Bu Ana hari ini. Yang bukan firman dilarang masuk. Karena aku sedang menyediakan rahim rohani yang bersih. Tanah hati yang subur. Itu seperti tanah hati. Pikiranmu tuh seperti hatimu. Ya, itu di Matius 13 itu kondisi hati. Hati pinggir jalan, hati batu-batu, hati semak duri, atau hati yang subur. Maka setiap benih yang ditabur itu menentukan hasilnya dari keadaan dan kondisi hati dan pikiran. Ketika engkau menyediakan tanah hati yang bersih, setiap benih firman itu akan terjadi di dalam kehidupan. Dia akan berbuah 30, 60, 100. Maksudnya berbuah 30, 60, 100 itu apa? Engkau akan mengalami setiap janji-janji Tuhan. Tuhan, engkau berjanji sepanjang tahun 2025, engkau akan memahkotai tahun ini dengan segala kebaikan atas hidupku. Daripada kamu memikirkan kegagalanmu, daripada kamu memikirkan semua yang sia-sia,
Pikirkan janji Tuhan itu di Mazmur 65 ayat 12. Saya mempraktekkan itu. Dan sepanjang tahun 2024, dari Januari sampai dengan Desember, saya mengalami segala kebaikan Tuhan. Bukan karena Bu Ana itu hamba Tuhan yang istimewa, enggak. Itu berlaku juga bagi kalian semuanya yang mempercayai. Karena apa? Kasih Tuhan itu sama bagi semua orang. Saya mau ya, dengan segenap hati saya menginginkan kalian juga mengalami apa yang saya alami. Karena saya mengizinkan pikiran saya bersih, hati saya bersih, dan mempercayai setiap janji Tuhan. Sampai di akhir tahun 2024, saya mengalami segala kebaikan Tuhan. Mari pakai ayat ini untuk mengisi sepanjang tahun 2025. Sehingga nanti sampai bulan Desember, sepanjang tahun 2025 itu, hanya kebaikan Tuhan yang kau alami. Amin. Beberapa waktu yang lalu di Gedung Pani, di Lapas Semarang ya, Gedung Pani, ada yang memberi kesaksian begini. Saya pikir bahwa saya akan mendapatkan hukuman di atas 20 tahun. Tetapi ternyata ketika saya memang menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan saya hidup bertobat, saya terus mendeklarasikan janji-janji Tuhan. Saya terus memikirkan Tuhan. Saya terus memikirkan firman. Saya cuma diputus 5 tahun. Dan ini sebentar lagi saya selesai. Kalau engkau mempercayai setiap kebenaran firman Tuhan dan mengizinkan hanya firman saja yang mempengaruhi hidupmu, apapun yang tidak pernah kamu pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sediakan. Karena engkau mengasihi Tuhan. Sepanjang tahun 2024, di akhir tahun, Tuhan mengajari saya tentang cinta. Tuhan mengajari saya tentang hatinya. Tuhan mengajari saya tentang Dia tidak pernah melihat kejahatan. Dia tidak pernah melihat kejahatan saya. Dia cuma menginginkan kamu balik. Kamu balik kepada. Balik saja. Ikuti jalan-jalan. Ikuti firman. Dan dia punya cinta yang lebih besar. Kalau engkau melihat samudera, kalian yang tinggal di Manokwari, sekelilingmu samudera, sekelilingmu laut. Ketika engkau melihat laut itu, atau engkau memandang kepada langit, sebesar itu cintanya Tuhan kepadamu. Sebesar itu cintanya Tuhan kepadamu. Dia tidak pernah memperhatikan dosamu. Dia tidak pernah memperhatikan kelemahan. Karena dia tahu kita ini terbuat dari debu. Dan tanah sudah terkutuk oleh karena dosa Adam dan Hawa. Tetapi cintanya kepada kita, dia turun sebagai Natal yang kita peringati tahun ini. Dia datang memelukmu. Tuhan, aku tidak layak.
Aku najis, aku kotor. Ada begitu banyak kefasikan yang aku kerjakan. Tapi dia berkata, sini nak, aku mau memelukmu. Aku mau mengasihi. Aku mau menanggung engkau terus. Saudara tahu, saudara pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Ya, kalian yang pernah mengalami jatuh cinta. Apapun sisi buruk di dalam pasangan, engkau seperti menutup semuanya. It's okay, enggak apa-apa. Bahkan berkali-kali ketika dia menyakitimu, karena kamu jatuh cinta sama dia, kamu berkata, it's okay. Mari kita perbaiki bersama-sama. Jalan lagi yuk. Betul nggak? Itu manusia. Tapi ketika Tuhan menyatakan mengasihi umatnya, maka cintanya, kamu tidak bisa takar itu. Seluas samudra, setinggi langit. Itu cintanya Tuhan atas hidup. Saya mengajak di tahun 2025 ini, awal tahun ini. Milikilah cinta mula-mula yang terus dibangun dengan Tuhan. Jangan mencintai dunia. Karena dia seorang Tuhan yang pencemburu. Dia Tuhan Allah yang pencemburu. Jangan mencintai dunia. Jangan mencintai hal apapun yang ditawarkan oleh iblis yang membuat engkau terpisah dengan Tuhan. Kesalahanmu di awal, di tahun-tahun yang lalu. Jadikan itu guru yang terbaik untuk engkau bisa menerima semua kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2025. Sekali lagi, Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan, jejakmu mengeluarkan lampu. Ketika engkau mengizinkan Tuhan menjadi gembalamu. Gembala itu kan berdiri di depan, domba-dombanya di belakang. Setiap jejak-jejaknya gembala itu mengeluarkan lemak. Lemak bicara apa? Semua kebaikan. Tidak ada yang jahat atas Tuhan. Tidak ada. Semua rancangannya adalah kebaikan. Lantas kenapa banyak orang mengalami keburukan atau mengalami penderitaan atau aniaya? Itu adalah karena langkah-langkahnya yang salah, yang tidak mengikuti langkah gembalanya. Ketika engkau berjalan di pantai ya, engkau akan meninggalkan jejak kaki, betul ya? Betul nggak? Imajinasikan. Ketika engkau mengizinkan Yesus itu jadi gembalamu. Bagaimana caranya? Firman. Firman itu menuntun langkah-langkahmu. Engkau tidak punya pegangan yang lain selain firman. Firman saja. Patokannya, cerminnya. Maka engkau sedang berjalan di tapak-tapak Tuhan. Yang itu sudah ada bekasnya, tinggal kamu mengikuti. Tinggal ikuti. Dan ketika Tuhan berkata, aku akan memahkotai sepanjang tahun ini dengan kebaikanku. Itu sudah terjadi loh. Sudah terjadi. Di tahun 2025 sudah terjadi. Janji Tuhan bahwa tahun 2025 apapun orang berkata, apapun peramal ngomong, apapun hamba Tuhan menubuatkan yang menakutkan buat hidupmu, pegang firman saja.
sepanjang tahun 2025 Tuhan. Karena aku mendekat kepadamu. Karena aku mengikuti jejak-jejakmu. Jejak-jejakmu yang meninggalkan lemak. Lemak bicara kelimpahan, bicara kemakmuran, bicara tentang kebaikan, bicara tentang blessing, terobosan. Dia pemilik kehidupan ini sudah berjanji seperti itu. Ikuti saja. Ketika engkau mengikutinya, engkau akan mengalami janji Tuhan sepanjang tahun 2025. Cek dari bulan Januari ini. Mari kita buktikan. Amin. Mari kita buktikan. Di situ kamu akan mendapatkan yang namanya iman, pengharapan, dan kasih. Imanmu yang ketika engkau mempercayai firman, engkau jadikan itu patokan di dalam pikiranmu, dalam hatimu. Iman membuat engkau punya pengharapan. Yes, meskipun aku ada di lapas ini, meskipun aku lagi ada di dalam tempat didikan ini, aku bisa menciptakan tahun-tahun yang baik atas hidupku, bulan-bulan yang baik atas hidupku, hari-hari yang baik atas hidupku, karena aku hanya memakai firman, mempercayai firman, mendeklarasikannya. Aku sedang menciptakan masa depanku sepanjang bulan ini. Aku tidak sakit. Aku tidak akan kena virus. Aku tidak akan mengalami kekurangan. Aku tidak akan mengalami yang namanya kejatuhan lagi. Yuk, itu kan engkau sendiri yang menciptakan. Toh. Bagian Tuhan itu Tuhan sudah mengerjakannya 2000 tahun yang lalu atas umatnya. Roh Kudus sudah diberikan kepadamu. Firman sudah ada di dalam dirimu. Tinggal bagaimana engkau menyelaraskan pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Amin. Ini paham apa enggak ya? Apa yang saya sampaikan paham? Paham ya? Semudah itu hidup dengan Tuhan. Enggak ada yang sulit. Yang sulit adalah kamu percaya kepadanya. Memang sulit. Karena apa? Bertahun-tahun engkau sudah dicetak dengan pola hidup dunia. Ya toh, ajaran dari nenek moyangmu. Harus begini, harus begitu. Enggak, balik aja kepada firman. Firman berkata apa? Ikuti saja. Ya, ikuti saja. Mazmur 23. Ini ayat yang terkenal, tapi seringkali orang tidak mengalami ayat ini. Karena engkau terlalu agamawi. Aku udah tahu ayat itu. Perhatikan ayat demi ayat. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau hari ini kamu kekurangan, apakah Tuhan sudah kau jadikan gembala? Atau kamu menjadi gembala buat dirimu sendiri? Pikiranmu, kamu biarkan memikirkan sesuatu yang bukan firman. Itu namanya pikiranmu menjadi gembalamu. Makanya hidupnya kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya kan? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ada begitu banyak ketenangan-ketenangan yang akan engkau alami sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Ketika engkau membiarkan dia menjadi gembalamu. Wahyu 7 ayat 17 itu berkata begini. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, itu sudah terjadi. Janji Tuhan. Keberadaannya. Firman-Nya berkata begitu. Kalau Tuhan engkau jadikan gembalamu, dia akan menghapus segala air mata penderitaan. Dia akan menjadi sumber mata air buat hidupmu. Engkau tidak akan kekurangan apapun. Itu kebenaran. Dan itu sudah terjadi. Mau kamu percaya, mau kamu tidak percaya.
kebenarannya. Kalau dia engkau jadikan gembalamu, engkau tidak akan kekurangan apapun dan dia akan menghapus air matamu. Balik lagi ya, di Mazmur 23 ayat 3, ia menyegarkan jiwamu, ia menyegarkan jiwaku. Jiwa yang tidak segar gampang stres, depresi, marah-marah, emosi negatif, konflik. Karena jiwanya tidak segar. Karena apa? Tidak ketemu sumber mata air tadi toh? Tidak ketemu kepada gembala tadi. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ingat, sepanjang tahun 2025, apapun yang akan menimpamu, mau itu keadaan baik, mau itu keadaan tidak baik, jangan takut. Jangan takut. Pegang ayat ini. Pegang ayat ini. Ya, aku tidak akan takut bahaya. Sebab engkau Immanuel menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Mau ada orang memfitnah kamu. Mau ada, uh, mungkin ada begitu banyak harapan-harapan yang belum belum tercapai atas hidupmu. Enggak usah mikir yang negatif-negatif. Percayai firman saja. Percaya ayat ini. Maka engkau sedang mengubah keadaan yang tidak baik tadi menjadi baik. Gitu loh caranya. Misalnya, ada kesaksian waktu itu berkasnya seseorang itu terselip. Jadi harusnya dia bisa mengajukan untuk apa sidang gitu ya, untuk mendapatkan remisi. Tapi berkasnya itu terselip. Tapi dia mengerti bahwa ayat ini dia percaya Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rancanganmu atas hidupku. Mari malaikat Tuhan, dia aktifkan malaikat Tuhan untuk mengurus berkas itu, untuk menemukan berkas itu, untuk membuat berkas itu ada di tempat orang yang harus menandatangani. Dan benar, berkasnya ketemu. Dan dia segera bisa mengajukan surat dan bisa segera keluar. Yang tadinya, wah ini gimana ini? Nanti aku bisa delay lagi pulangnya. Tapi dia mempercayai firman Tuhan dan apa yang terjadi sesuai dengan janji Tuhan. Itu loh caranya. Ya. Jadi kalau ada masalah jangan buru-buru marah, panik, pikiran negatif. Tetap damai sejahtera, sukacita. Deklarasikan firman, imajinasikan firman dan janji Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jangan keluar dari rumah Tuhan. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Maka engkau sepanjang masa, sampai engkau pulang ke rumah Bapa, hidupmu dipenuhi dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan. Wah, saudara, kalau engkau tahu hatinya Tuhan, dia begitu mengasihiku, dia begitu mengasihi kalian, dia begitu murah hati. Kalau engkau mengizinkan dia menjadi gembalamu, engkau akan mengalami janji itu. Sudah ada 2 janji Tuhan untuk kita menghadapi tahun 2025 ya. Jejaknya meninggalkan lemak. Dan kalau aku mengikuti jejaknya, Mazmur 23, sepanjang tahun, tidak hanya sepanjang tahun, sepanjang masa, sampai akhir hidupku di bumi ini. Aku akan mengalami segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Kita tutup hari ini dengan Habakuk 3 ayat 2. Habakuk itu di perjanjian lama ya, menjelang kitab-kitab terakhir.
Perjanjian Lama. Habakuk 3 ayat 2. Habakuk 3 ayat 2. Sudah ketemu? Ayatnya dicatat ya. Dan jadikan itu pegangan sepanjang tahun 2025. Saya jamin, kalau kalian mempercayainya dan mengingat ayat-ayat ini, sepanjang tahun 2025, kalian akan menerima kebaikan Tuhan. Tuhan, Habakuk 3 ayat 2, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hari ini saya sudah menyampaikan firman Tuhan, dan engkau berkata seperti Habakuk, Tuhan, aku telah mendengar kabar tentang engkau, tentang pekerjaanmu, tentang hatimu. Tadi Bu Ana cerita, engkau begitu mengasihi aku, cintamu seluas samudra, sayangmu kepadaku setinggi langit. Engkau tidak memperhatikan keburukanku. Engkau hanya menginginkan aku balik kepadamu. Hari ini aku balik kepadamu. Balik kepada firman-Mu. Mempercayai penuh firman. Dan engkau seperti Habakuk berkata, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun Tuhan. Apa? Segala kebaikan, segala pekerjaan, segala rancangan atas hidupku. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun demi tahun yang akan aku alami Tuhan bersama Engkau. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Saudara, ini janji Tuhan. Mau kamu percaya, mau kamu tidak percaya, silahkan. Engkau ambil keputusan sendiri. Ulangan 30 juga berkata, pulih setelah tobat. Ketika engkau bertobat dari segala dosa pelanggaranmu, dan engkau menjadikan dia satu-satunya Tuhan dan pengharapanmu. Engkau tidak mencintai dunia. Engkau memutuskan tidak bersahabat dengan dunia dan menjadi musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4, masih ingat ya? Engkau bersahabat dengan dunia, engkau menjadikan dirimu musuh Allah. Wah, cilaka itu kalau jadi musuh Allah. Sepanjang tahun akan mengalami banjir air mata dan menderita. Saya harap hari ini engkau yang mendengar firman, lakukan itu. Dan ketika hidupmu sudah berubah, engkau mengalami banyak kebaikan Tuhan, keajaiban, mujizat. Walaupun engkau masih ada di uh, penjara ya, engkau bisa menceritakan kepada keluargamu. Benar, di tempat itu aku ketemu Tuhan. Dan disitulah hidupku dirubah. Dan aku benar-benar mengalami surga itu nyata di dalam hidupku. Aku tidak usah mati dulu, dikubur dulu, terus ketemu surga. Kelamaan. Hari ini, ketika aku sudah menyelesaikan dosaku, aku mempercayai janji-janji Tuhan. Sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, aku mengalami segala kebaikan Tuhan. Karena dia sudah janji. Karena firman-Nya dan ketetapannya itu sudah terjadi. Sudah menjadi hukum. Ya, Raja, kalau berfirman, kalau berkata-kata, itu menjadi hukum. Dan hukum dari Tuhan tidak bisa dirubah. Apa yang dikatakan Tuhan seperti itu? Ya udah seperti itu. Sepanjang tahun 2025, engkau akan mengalami segala kebaikan Tuhan. Sebab dia janji di tahun ini sesuai dengan Mazmur 65 ayat 12. Tuhan akan memahkotai sepanjang tahun 2025 ini dengan kebaikannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu.
Tuhan, ini anak-anak-Mu yang ada di LPP kelas 3 Manokwari, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka milik-Mu Tuhan, mereka kekasih-kekasih-Mu, Engkau mencintai mereka dengan cinta yang luas dan dalam dan lebar. Dan Tuhan, aku serahkan mereka dalam tangan-Mu satu persatu. Jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Dan biarlah Engkau tambahkan roh iman supaya mempercayai setiap kebenaran firman-Mu. Hari ini engkau yang sakit disembuhkan. Hari ini engkau yang terikat dibebaskan. Hari ini engkau yang mengalami kekecewaan, engkau akan dihiburkan di dalam nama Yesus. Terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.